Saya sering mendamaikan orang Kristen sama orang Islam sama orang Buddha di Rohingya. Nanti rencananya setelah pulang dari sini saya akan ceramah dulu Natal di Ungaran, nanti langsung ke Rohingya di Thailand. Karena apa? Yang menyebarkan agama Islam di Jawa ini berasal dari Thailand, dari Kochi, Vietnam, dan Burma. Maka wajah saya rodok kecina-cinaan. Karena Wali Songo itu sebagian besar Cina. Jadi gurune sampean, gurunya Mas Budi ini Pak Wakil Bupati namanya Yai Maimun Jubair, itu gelarnya Azam Khan. Jadi masih keturunan dari Sunan Ampel, Sunan Giri kalau nggak salah. Maka mbah tandanya gampang, yang agak kecina-cinaan itu nek duwe alis gini alisnya dawa. Ini mesti keturunannya kalau nggak dari Burma, dari Thailand, kalau nggak dari Vietnam. Nah saya kebetulan dari Vietnam, dari Maulana Iska turun ke Sunan Giri, Sunan Giri turun ke sebelah saya. Maka nama Cinanya adalah Tan Kim Han. Tapi karena saya pakai begini, nggak ada yang berani gitu loh. Karena sampean masih Cino Toro, jadi Cino ketoro. Kalau saya kan Cino Ratoro, nggak ketoro. Kayak Gus Dur itu keturunan Cina, Tan juga marganya. Bahkan yang namanya Pangeran Jinbun itu namanya adalah Tan Kim Wat. Ketika menjadi raja Islam di tanah Jawa namanya Raden Patah. Maka dilahir dari darah Jingga, diperistri oleh Brawijaya kelima. Punya sepupu dari darah Petak berasal dari Thailand, namanya darah Petak ini namanya adalah Pangeran Hun Sen atau Husen. Nama Cinanya adalah Tan Kim Seng. Sekarang makamnya di Mojokerto terkenal betul dengan nama Syekh Abdul Qadir Min Sin. Nek Gus Dur keturunan dari Raden Patah, tetapi yang lebih dekat kepada garwane Raden Patah itu punya adik juga namanya Tan Boliang, namanya Raden Rahmat. Namanya Sunan Bonang, Tan Bunan. Kalau sampean ke Kudus, itu ada seorang guru dari Cina yang sangat luar biasa menjadi gurunya Sunan Kudus. Putranya Sunan Ngudung, namanya Husin Azam Khan. Punya anak namanya Ja'far Sodik Sunan Kudus yang kedua. Sebenarnya muridnya Kiai Tan Lian Sing, tapi lidah Jawa jadi Jalan Kiai Teling Sing gitu. Bisa dicocokkan bisa. Tan Lian Sing, marksenya Tan. Makanya kadang-kadang hati-hati kalau bilang setan gitu. Gus Dur juga setan loh. Karena apa? Marga itu Tan. Jadi yang memasukkan Islam ke tanah Jawa ini orang-orang Cina Selatan. Maka disebut Sunan, Suhunan, guru dari selatan. Kayak saya begini durung pantas jadi kiai, maka disebut Gus. Kalau sudah tua nanti sudah kelihatan bijaksana, sudah lembut gitu kayak Pak Edi, maka disebut kiai. Kiai itu dari bahasa Cina kia dan i. Kia jalan, i lurus. Jadi jalan tol itu termasuk harusnya kiai karena jadi kenapa kita kemudian berperang-perang? Ini yang dikehendaki. Jadi pecah belah. Teman-teman Nasrani itu sudah 399 cabangnya, pecahnya. Semuanya dibikin begitu. Yang Buddha pun dipecah juga. Buddha kita enggak ketoro gitu, dipecah. Ada yang namanya Nichiren Shosho berpusat di Jepang, dipecah biar hancur. Yang Hindu sama, ini sama. Pecahan pertama Kristen dan Katolik dulu pecah. Sampai orang-orang Katolik dulu dibantai teman-temannya Pak Robi, itu 3,5 juta orang dibantai oleh temannya Pak Robi. Yang Kristen dari Martin Luther King. Apa ini terus akan begitu? Kalau mau bantai-bantaian silakan, jangan di Indonesia. Indonesia ini oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang mengambil rujukan dari Rasulullah Muhammad SAW
dikumpulkan semua makhluk yang beragama apapun dan dibikin fakta pertahanan yang namanya Piagam Madinah. Yang barang siapa ada orang Yahudi diserang dari luar, orang Islam siap membela. Yang ada orang Nasrani diserang, dibela. Yang beragama Zoroaster dibela. Itu konsepsi Piagam Madinah, dibawa oleh Wali Sembilan, dicetuskan oleh NU, dan kemudian tahun 35 sebelum kemerdekaan, konsepsi NU adalah mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan negara Islam, bukan negara Islam, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka ketika muncul BPUPKI dan perumusan Pancasila, Kiai Wahid Hasyim diutus supaya Indonesia ini tidak jadi negara teokrasi, juga tidak negara sekular. Bukan negara teokrasi, bukan negara sekuler. Maka di dalam sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa.